Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus merahmati dan terus memberkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di mana kenikmatan tersebut yang satunya lebih mulia daripada nikmat dunia dan seluruh isinya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, amal soleh, beramal di atas petunjuk sunnah Rasulullah SAW, di mana nikmat-nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Tidak ada dalam perbuatan Allah sesuatu yang sia-sia. Semua yang Allah lakukan ada hikmahnya, ada tujuannya, dan ada keadilan di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan kita, dan tujuan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan tidak mentolerir orang-orang yang melanggarnya. Dan itu tema dari pembahasan kita yang diberi judul Jangan Duakan Aku. Ini tema disenangi oleh para istri, ibu-ibu yang khawatir nanti suaminya menikah lagi. Tapi tema ini sebenarnya kita ambil dari firman Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 7666. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka an syirk. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah membutuhkan sekutu. Jadi Allah Maha Esa, Maha Tunggal, yang tidak boleh disekutui, tidak boleh diduakan. Diduakan saja tidak boleh, apalagi ditigakan, apalagi diempatkan, apalagi dilimakan. Karena adanya manusia-manusia itu yang memang dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka an syirk. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya yang tidak pernah butuh dengan sekutu. Man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan. Di sini bentuknya umum.
Apakah amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan? Yang di dalam amalan itu asyraka fihi ma'i ghairi. Dia menyekutukan aku dengan selainku. Nah, ini dia menduakan. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu, saya akan tinggalkan dia. Saya akan terlantarkan dia. Wa syirkahu, dan perbuatan syiriknya. Jadi manusia yang paling ditelantarkan oleh Allah di muka bumi ini adalah musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuannya jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata liya'budun. Apa itu liya'budun? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ulama sekaligus sepupu Rasulullah SAW, yang didoakan oleh Nabi langsung, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, liya'budun itu artinya liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mentauhidkan aku, mengesakan aku, menunggalkan aku, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi syirik ini betul-betul dosa yang tidak ada ampunannya. Kita pasti berdosa, pasti punya salah. Sadari atau tidak sadari, akui atau tidak akui, kita pasti punya dosa. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Yang namanya keturunan Adam itu khata', banyak-banyak berbuat salah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak-banyak berbuat salah adalah orang yang banyak-banyak bertaubat. Tapi ada dosa-dosa itu kalau orang lakukan, kemudian dia meninggal belum sempat bertaubat, belum sempat. Dosa itu dia bawa mati, belum sempat dia bertaubat, maka dosa itu tidak Allah ampun. Dosa apa itu? Salah satu diantaranya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Jadi syirik ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat ke-116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang melakukan dosa derajatnya di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi hati-hati. Kita ini pasti punya dosa. Hanya sangat disayangkan kalau dosa yang dilakukan berupa kesyirikan, kemudian dia belum sempat bertaubat, maka dosanya itu tidak diampuni. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah itu, dia terhapus seluruh amalannya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-An'am ayat ke-88, kalau mereka menyekutukan Allah, akan hapus seluruh amalan yang mereka kerjakan. Jadi hati-hati. Syirik ini dia bukan hanya menyebabkan murka Allah, dosa yang tidak diampuni, tapi seluruh amalan hangus kalau ada hamba menyekutukan Allah dan belum bertaubat kemudian dia meninggal. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini betul-betul luar biasa maknanya. Karena tidak ada nabi kecuali Allah turunkan ayat ini. Jadi semua nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diturunkan ayat ini. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qabli." Sungguh
kami telah mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Jadi semua nabi sudah diturunkan ayat ini. Begitu pentingnya ayat ini, begitu gentingnya ayat ini, jadi tidak ada nabi yang tidak mendapatkan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? La in asyrakta, kalau engkau ya nabi, kalau engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, akan hapus seluruh amalanmu. Di sini Allah berfirman pakai nun taukid. Ini kalau orang belajar bahasa Arab artinya ditegaskan, ditekankan. Kalau kamu menyekutukan Allah, pasti akan hapus seluruh amalanmu. Kira-kira ada manusia yang lebih banyak, lebih hebat, lebih mulia amalannya daripada Nabi? Kalau toh Nabi menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, akan hapus seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini turun kepada seluruh nabi, dan seluruh nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta, yang diajak bicara ini nabi. Kalau engkau ya Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, akan hapus seluruh amalanmu. Jadi syirik ini kalau dia tidak diterima, kalau yang beginian koslet, maka yang lain tidak ada manfaatnya. Itulah Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Makkah, disempurnakan 10 tahun lagi di Madinah, visi dan misi untuk menyampaikan tauhid. Ini jarang dibahas karena memang ini ilmu yang paling dibenci oleh syaitan. Syaitan itu kalau dia goda orang, bukan goda buta-buta, maksudnya yang penting digoda, yang penting bermaksiat. Oh, tidak. Syaitan itu tahu mana skala prioritas, mana dosa yang kalau dilakukan oleh seorang hamba, dia terlempar dari keimanan. Jadi ketika syaitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Qala, syaitan berkata, fabima, karena engkau ya Allah agwaitani, telah menghukum saya sesat, laqudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan menghalang-halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi syaitan itu kalau orang mau menempuh jalan yang lurus, di situ dia berdiri menghalangi. Tapi kalau orang mau menyimpang, mau tersesat, syaitan tidak pernah halangi orang untuk menyimpang. Jadi itu yang perlu diingat. Bahkan setan ajak orang menyimpang, ajak orang durhaka dan maksiat. Tapi kalau orang mau berada di jalan yang lurus, mau taat, mau beriman, mau beramal soleh, mau belajar, mau istiqomah, di situ ada setan yang duduk menghalang-halangi hamba itu. Jadi setan ini bersumpah, laqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti saya akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dari arah mana setan itu menghalangi? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian saya akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. 4 penjuru angin syaitan duduk menghalangi manusia. Kenapa syaitan tidak berkata saya datangi mereka dari arah atas? Karena hidayah itu datangnya dari atas. Jadi syaitan menggoda dari 4 penjuru angin, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian tujuan syaitan menghalang-halangi, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah
tidak akan mendapati mereka bersyukur. Apa makna wala tajidu aktsarahum syakirin? Maknanya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat ke-17. Maksudnya wala tajidu aktsarahum syakirin, kata Abdullah bin Abbas, syaitan menghalang-halangi manusia dan engkau ya Allah tidak mendapati mereka mengesakanmu, mentauhidkanmu. Jadi syaitan itu punya dua senjata, depan belakang. Ini yang namanya syubhat, kanan kiri ini yang namanya syahwat. Tujuannya supaya kita menyekutukan Allah, supaya kita tidak mengesahkan Allah. Karena orang kalau dia sudah tergelincir dalam kesyirikan, amalan apapun yang dia kerjakan tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah keluar dari keimanan. Jadi dosa itu, kalau kita belajar al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar, ada dosa-dosa besar yang memang tetap dikatakan dia dosa, tapi resiko dari dosa itu mengeluarkan orang dari Islam. Nah, ini harus kita tahu. Asyirku billah yang paling sering diucapkan, disebutkan, menyekutukan Allah. Betul. Syirku billah ini disebutkan oleh Rasulullah akbarul kabair. Tapi kalau orang terjerumus dalam syirku billah, dia keluar dari keislaman. Jadi ada dosa-dosa itu yang membatalkan keislaman. Berapa jumlahnya? Aksar min arba'amiyah. Lebih dari 400 dosa. Ada ulama yang berkata 1000 dosa. Mau tahu dosa apa itu? Ini dibahas di semua mazhab. Kalau kita belajar mazhab, ada pembahasan khusus di semua mazhab, judulnya hukmul murtad. Hukum orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad itu dia dulunya muslim dan muslimah, tapi melakukan sesuatu pelanggaran, kemudian dia terlempar dari keimanan. Coba baca itu fikih mazhab, tentang mazhab Hanafi kah dia, Hambali kah dia, Maliki kah dia, Syafi'i kah dia, pasti ada itu di pembahasan hukmul murtad. Dan di situ nanti diurut lebih dari 400 dosa yang kalau kita lakukan salah satu saja, tidak usah dua, salah satu saja, maka orang itu keluar dari keislaman. Dan ilmu ini wajib fardu ain untuk dipelajari. Jangan bilang saya tidak tahu Ustadz. Nah, ini ucapan seperti ini. Kok bisa perkara yang menjadikan Anda kekal dalam surga atau bisa menjadikan Anda kekal dalam neraka, kok tidak dipelajari? Sibuk Ustadz, saya sibuk. Ini ucapan yang betul-betul melecehkan ilmu. Anda kira orang belajar itu pengangguran? Hah? Anda kira nanti pengangguran yang belajar? Kalau Anda sibuk, oh enggak apa-apa, dimaafkan. Hah? Anda hidup dicipta untuk itu. Coba pikir-pikir dulu ini. Jangan enak di telinga tapi merusak keimanan. Sibuk, sibuk. Jadi, kamu tidak apa-apa, kamu tidak ada kerjamu, tidak apa-apa belajar. Kalau saya sibuk. Apakah ucapan-ucapan begini otomatis dimaklumi di hadapan Allah? Jadi kita ini dicipta untuk apa sebenarnya? Untuk cari uang? Kejar ini, kejar itu, melampiaskan ini dan itu? Wah, ini berarti tidak paham ini. Masa kewajiban yang paling asasi, yang paling pondasi, mentauhidkan Allah, dia tidak peduli. Nah, ini perkara besar. Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kalau ada kata ilmu di ayat atau di hadis, itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau ilmu dunia tidak ada yang fardu ain.
Tidak ada ilmu dunia itu kalau kita tidak tahu, kita jahil, kita berdosa, itu tidak ada. Tapi kalau ilmu agama, hampir semua fardu ain. Rukun-rukun iman. Ini tidak boleh tidak diketahui ini. Kapan tidak diketahui, membahayakan keimanan Anda. Rukun-rukun Islam. Salat saja kita pelajari, ini ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada pembatal-pembatalnya. Sama juga dengan rukun Islam yang pertama, syahadat. Apa artinya, ada maknanya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya. Sama juga dengan puasa, haji, zakat. Nah, ini wajib diilmui. Berbuat baik kepada orang tua, berakhlak mulia kepada tetangga. Nah, ini semua fardu ain. Kalau tidak diketahui, dia berdosa. Jadi ketika seseorang lalai, tidak peduli, bahkan acuh tak acuh terhadap agama ini ciri dan tanda bahwa satu saat masa depannya membahayakan. Karena orang di alam kubur, dia ditanya dengan 3 pertanyaan, tapi dia menjawab itu bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan keyakinan dan amalan. Pertanyaannya sama. Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Siapa Rob yang kamu sembah, yang kamu ibadahi, yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu rezeki, yang tempatmu kamu takut, kamu tawakal, kamu cinta. Kemudian ditanya, man nabiyyuka, siapa nabimu? Bagaimana itu ajarannya nabimu? Bagaimana tuntunannya, pedomannya, syariatnya, petunjuknya? Ma dinuka, apa agamamu, apa pedoman hidupmu, apa cita-cita hidupmu? Ini kata Rasulullah, pertanyaan sama, tapi manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang beriman, jawabannya jelas, Rabbi Allah. Rabb saya, yang saya sembah, yang saya ibadahi, yang saya takuti, yang saya cintai, yang saya harapkan, yang saya tawakal, hanya Allah. Dan itu dia jaga, dia lindungi selama hidupnya di dunia. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang saya ikuti, yang saya imani, yang saya yakini adalah Muhammad SAW. Petunjuk-petunjuknya saya ikuti, perintah-perintahnya saya taati, tidak ada yang saya ingkari. Dan begitu pun larangannya saya tinggalkan sekuat saya, sesuai dengan keimanan saya. Kemudian yang ketiga, dinil Islam, agamaku, keyakinanku, pedomanku, aturan hidupku Islam. Ini orang yang pertama, dibukakan pintu surga, kata Rasulullah. Aroma surga dia sudah nikmati, dihamparkan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat berkata, nam kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Dia berdoa, ya Allah, segerakan terjadinya hari kiamat, saya mau berkumpul dengan keluarga dan harta. Ini orang yang pertama, orang yang Islam, yang jaga akidahnya, yang jaga keimanannya, dan betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kekekalan. Yang kedua, orang yang tidak beriman, ditanya, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, apa jawabannya? La adri, saya tidak tahu, karena memang di dunia tidak ada Tuhannya. Yang dia sembah pun dia tidak yakini, tidak ada agamanya, dia ragu tentang agamanya, dia tidak yakin. Apa nabinya? Tidak ada nabi yang dia ikuti, tidak ada. Apa yang terjadi? Orang seperti ini dipukul di antara 2 keningnya, kemudian dia hancur jadi debu. Kemudian dibangkitkan lagi, diutuhkan lagi, kemudian dipukul yang kedua kali, dia berteriak. Semua mendengar teriakannya kecuali manusia dan jin. Kenapa tidak diperdengarkan? Karena kalau didengar, manusia ini akan pingsan. Bisa bayangkan ada orang berteriak, kita dengar suaranya, kita pingsan. Itu baru kita dengar. Kalau kita lihat, mungkin langsung kita mati mendadak. Nah, yang ketiga yang unik ini. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya apa? Sami'tu nasa yaquluna syai' faqultu.
Saya dengar-dengar orang di dunia bilang begini, saya ikut juga bilang. Saya dengar-dengar katanya ada Tuhan namanya Allah. Jadi saya bilang juga Allah. Kalau saya ditanya siapa Tuhan Allah, dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak tahu nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, syariatnya. Dia tidak tahu. Hanya dia tahu namanya saja. Saya dengar-dengar ada Nabi katanya namanya Muhammad. Jadi saya bilang juga Muhammad, apa syariatnya, apa tuntunannya, apa petunjuknya, apa sunnah, dia tidak tahu. Lebih dia tahu bisnisnya itu, urusannya, kepentingannya, ambisinya daripada syariat yang dibawa oleh nabinya. Saya dengar-dengar ada agama yang namanya Islam, tapi syariat Islam, tuntunan Islam, dia tidak pernah tahu. Tahu saja tidak, apalagi amalkan. Orang yang ketiga ini sama dengan orang yang kedua. Dia mendapatkan siksaan. Itu baru panjarnya itu, belum gaji pokoknya. Di alam kubur sudah dikasih panjar, siksa yang mengerikan. Kalau kita dengar, kita pingsan. Kemudian kalau dibangkitkan, lebih mengerikan lagi. Kenapa dan mengapa? Ya, itulah ketertipuan. Terpedaya dengan kehidupan dunia, segala-galanya dunia. Ini hati-hati saudara dan saudari. Tiap hari kita saksikan, kita dengar berita orang meninggal. Dan kita ini tunggu giliran kita ini. Tidak tahu kita daftar ke berapa. Yang kelima, 4 orang meninggal, kelimanya kita. Naudzubillah min dzalik, belum ada persiapan. Ambisi dunia terlalu banyak, sekalinya meninggal, la haula wala quwata illa billah, selesai. Ini yang kita takutkan saudara dan saudariku. Orang-orang berilmu itu hidupnya penuh dengan siaga dan waspada. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kita belajar ini supaya kita takut Allah. Ada orang tidak mau belajar, kenapa? Karena dia tidak mau takut kepada Allah. Dia mau berani dia mau lancang kepada Tuhannya. Kenapakah kalau kita takut sama Allah? Rugikah? Rugikah Anda kalau tidak maksiat? Rugikah Anda kalau tidak melakukan dosa? Nah, ini memang jiwa-jiwa yang rendah. Tertipu dengan dunia. Dia anggap dunia itulah surga, dunia itulah masa depan, dunia itulah tujuan dia diciptakan. Ini tipu daya syaitan. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Masalahnya kita ini jahil terhadap agama atau pintar, itu pilihan. Di tangan kita ada benda segi 4 itu. Kita tinggal tindis syirik dan bahayanya. Keluar semua dalil-dalilnya, keluar semua ancaman-ancamannya. Tapi apakah kita peduli? Mayoritas tidak. Mayoritas tidak peduli dengan kesyirikan. Dia lebih peduli dengan bisnisnya, dengan ambisinya, padahal dia tidak tahu umur terbatas. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, ini perkara tauhid. Ini ilmu yang paling dibenci oleh iblis. Jadi iblis itu dia tahu mana secara prosedur orang itu Islam dan mana secara prosedur orang itu bukan lagi Islam. Mau banyak-banyakan ilmu sama iblis. Ayat apa iblis yang dia tidak dengar? Hadis apa iblis yang dia tidak tahu? Nabi siapa iblis yang dia tidak kenal? Hah? Dosa apa yang iblis tidak tahu bahwa dosa itu membumi hanguskan keimanan? Kalau Anda berpikir pakai akal Anda, terlalu gampang itu akal Anda dipatahkan sama iblis. Nabi saja digelincirkan, apalagi manusia biasa. Jadi jangan pakai akal-akalan. Ada orang biasa itu dia hibur dirinya. Kan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan kan Maha Pengasih. Itu tidak salah. Kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dari Nabi, dari para ulama. Tapi kenapa Nabi dan ulama perbuatannya tidak seperti perbuatannya kita? Itu yang jadi masalah. Siapa yang lebih tahu Allah Maha Pengampun? Nabi, Rasul. Tapi kenapa mereka tidak gegabah dalam dosa? Tidak kajili-jili, gampang sekali maksiat.
Berarti yang kita tahu itu tidak lengkap. Atau kita mengetahui sesuatu bukan untuk sadar, tapi untuk memanfaatkan. Ada orang begitu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Kalau kita bertobat kan diputihkan lagi. Dia gunakan keyakinan yang dihembuskan oleh iblis itu untuk bermaksiat, durhaka, dengan alasan Allah Maha Pengampun. Kalau seperti itu yang Anda yakini tentang Islam, Islam itu bukan rahmat, maka dia petaka. Di mana ada orang Islam, di situ banyak dosa. Kenapa? Alasannya, oh Allah kan Maha Pengampun. Yang penting kita Islam. Bahaya kalau begitu. Islam ini rahmat, di mana dia berada, di situ kebaikan. Tapi mengapa dan mengapa? Nah, itu karena salah paham. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, kita ini sholat tiap hari. Sekarang pertanyaannya, selesai sholat bertambah kita punya iman? Karena iman itu yazid wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Yazid bi ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi mestinya itu selesai kita ibadah, harus iman kita bertambah. Kalau iman kita tidak bertambah, padahal selesai sholat kita istighfar, kita bertaubat, di dalam sholat kita meminta hidayah dan petunjuk, tidak bertambah, berarti ada masalah di keyakinan kita. Mungkin kita terlalu mencintai dunia, mungkin rasa takut kita kepada makhluk lebih besar kepada Allah daripada kepada Allah, mungkin rasa harap kita kepada dunia lebih besar daripada harapan kita kepada Allah. Nah, ini perkara-perkara akidah, ini kosletnya dia. Bahkan ulama bersepakat, termasuk dari tanda lemahnya iman hamba, dia lebih yakin apa yang ada di tangannya daripada apa yang ada di sisi Allah. Kalau itu ada pada diri kita, yakinlah bahwa iman kita lemah. Saya lebih yakin dengan uangku daripada kekayaan yang ada di sisi Allah. Hati-hati yang begini-beginian ini. Karena ada perkara prinsip yang biasa koslet sehingga kita terpapar. Bahkan ulama lain berkata, siapa yang meragukan rezekinya di esok hari, dia sudah berburuk sangka kepada Allah. Wa ma min dabatin, dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi illa Allah rizquha, kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Berarti dia kurang yakin dengan ayat ini, tidak tahu dari mana diambil keyakinan, karena di Al-Quran dia tidak seperti ini. Nah, ini perkara-perkara yang orang tidak pedulikan, orang remehkan. Padahal ini perkara-perkara yang menjadi sebab kita bisa menjawab pertanyaan, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Ada kisah nyata. Seorang syekh ketika dia datang mengajar, santrinya itu jenuh. Syekh, kami dulu bahas masalah akidah, masalah tauhid. Cari pembahasan lain kah, masalah akhlak kah, masalah adab. Karena santrinya ini jenuh tiap hari masalah akidah, masalah tauhid, masalah bertawakal kepada Allah, masalah syirik. Kata syekhnya, iya nanti dipertimbangkan. Nah, besok syekhnya datang bawa berita. Saya dapat berita bahwa ada tetangga kampung kita, dia berzina dengan keluarganya. Muridnya syekh ini marah, melaknat, mengutuk, bahkan mau menghakimi. Itu yang timbul dari reaksi ketika ada berita dari syekhnya, dari ustadznya, dari gurunya, bahwa ada tetangga kampung yang menzinai keluarganya sendiri. Nah, besoknya lagi syekh datang. Ternyata informasinya tidak seperti itu. Yang benar, tetangga kampung itu dia menyembelih kepada selain Allah. Ternyata bukan berzina dengan keluarga, tapi dia menyembelih kepada selain Allah. Muridnya itu cuma satu orang atau dua orang berkata, semoga Allah memberikan dia hidayah. Tidak seperti reaksi yang kemarin. Ada orang yang menzinai keluarganya, langsung mereka kompak marah, bahkan mau menghakimi. Dari sini syekh mengambil
pelajaran dan mendidik muridnya. Kata Syekh, kemarin saya bawa berita ada yang berzina, kalian marah. Padahal zina itu dosa besar. Tidak ada orang yang berzina keluar dari Islam selama dia tahu itu haram. Baru-baru saya bawa berita orang menyembelih selain Allah. Ini kesyirikan. Kalian diam-diam saja. Itu menunjukkan kalian tidak paham akidah. Kalau begitu, belajar lagi akidah. Tidak usah belajar yang lain. Dan tanda bahwa dakwah itu gagal ketika akidah tidak diterima. Itu menunjukkan dakwah gagal. Mau akhlaknya kepada istri luar biasa romantis, luar biasa mulia, akhlaknya kepada tetangga, muamalahnya jauh dari riba, jauh dari goror apa segala macam. Tapi kalau akidah koslet, selesai. Karena ini inti dan pokok permasalahan. Iblis paham yang begini-begini, masa kita tidak paham? Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, kisah yang kedua ini terjadi di Timur Tengah sana. Ada seorang ulama yang dia diberi burung, yang burung itu kalau diajari bicara atau sering mendengar suara dia bisa hafal. Jadi ini burung kalau dia mengajar sama muridnya dia taruh di sampingnya atau dia gantung di sekitar sampingnya. Ini burung karena sering dia mengajarkan la ilallah, itu burung paham la ilaha illallah, dia paham fasih, dia sebut la ilaha illallah, dia bertahlil. Satu ketika kata Syekh ini yang kisahkan, murid-muridnya datang, dia dapati Syekh itu menangis, gurunya ini menangis. Kemudian ditanya sama muridnya, Syekh, kalau bahasa kita, Ustaz, kenapa menangis Ustaz? Kata Syekhnya ini, itu burung tadi diterkam kucing, dia mati. Itulah saya menangis. Kata muridnya, nanti kita bawakan lagi burung Ustaz, kita gantikan lagi yang lain. Kemudian ada pelajaran yang Syekh ini ambil. Dia bilang Syekhnya itu, Ustadznya, bukan saya tangisi burungnya mati, bukan itu. Saya menangis karena ini burung fasih sekali bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena setiap hari dia dengar kita, itu yang kita bahas. Tapi ketika dia diterkam kucing, dia tidak bilang la ilaha illallah. Langsung dia teriak kuak kuak kuak, lama-lama mati. Dan saya takut jangan sampai kita ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah seperti burung ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu hanya di bibir saja, kayak burung itu dia ucapkan apa yang dia tidak paham. Ketika mau mati, dia tidak ucapkan itu. Dan kita punya pengalaman pribadi masing-masing. Berapa banyak orang yang meninggal dia sebutkan la ilaha illallah. Saya itu sudah hampir 20 orang saya temani mau talqin. Tidak ada yang pernah saya dapati dia ucapkan la ilaha illallah, tidak pernah. Karena memang ini susah ini. Ini barang yang paling dijaga oleh iblis, jangan sampai kamu ucapkan sebelum kamu meninggal. Man qala akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilallah, ada janji dari Rasulullah untuk dia, baginya surga. Kenapa? Karena orang kan itu jarang dia berpikir begitu. Kalau dia sakit, dia pikirkan dulu penyakitnya. Dia tidak pikir bahwa ini penyakit datangnya dari Allah. Kemarin-kemarin saya sembuh, kemarin-kemarin saya sehat. Siapa yang kasih sakit saya? Allah. Dan dia ingat obat, rumah sakit, dokter. Nah begitu yang dia ingat. Dia tidak ingat Allah yang kasih sakit dia. Nah, itu bahayanya kalau akidah itu tidak kokoh. Dan kita tidak pernah tahu kematian kita diakhiri dengan apa. Ini yang begitu mengerikan. Para ulama itu kalau dia berbicara tentang dosa, betul kita takut semua dosa, tapi mereka itu lebih mengerikan kalau berbicara tentang kematian. Karena disitulah detik-detik penentuan kita itu ditutup di atas apa. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung ujung-ujungnya. Mau ditutup dengan apa, itu yang menentukan kualitas seorang hamba. Jadi kalau kita sehari-hari tidak ingat Allah, lebih banyak kita ingat dunia, dan itu lumrah Ustadz, wajar.
perkara yang terlarang, walaupun dikerjakan orang satu dunia, tetap dia terlarang. Tidak ada kata sesuatu yang berubah karena banyak disenangi. Sesuatu yang haram disukai satu dunia tidak akan pernah berubah menjadi halal walaupun disenangi satu dunia. Orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang lengah, yang teledor, yang menyepelekan, kalau itu bermaksiat walaupun dilakukan satu dunia, tetap itu bersalah di hadapan Allah. Tidak ada perubahan dalam agama Allah. Karena haram banyak yang suka, tiba-tiba jadi halal. Halal tapi tidak ada yang suka, tiba-tiba jadi haram, itu tidak ada. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, jadi perkara akidah ini perlu mendapatkan prioritas yang lebih. Jangan sampai kita ini seperti yang kita kisahkan tadi, cuma di bibir saja seperti burung beo, tapi dia tidak meyakini dan tidak mengimani dalam hati. Sebagai penutup, saudara dan saudariku, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perkara-perkara yang Allah tidak cintai dan Allah tidak ridhoi. Nah, doa yang kita ucapkan setiap pagi dan sore, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini untuk berlindung dari tipu daya syaitan. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, kemudian ada doa berlindung dari 4. Allahumma ihfatni min baini yadayya. Allah, ya Allah, peliharalah saya dari depanku, wa min khalfihi, dari arah belakangku, wa an yaminihi, dari arah kananku, wa an syama'ilihi, dari arah kiri. Jadi syaitan datang dari 4 arah itu, kita berlindung kepada Allah. Wa min fauqi, dan dari atasku. Ini musibah-musibah yang datang dari atas. Ada benda jatuh, kemudian ada sesuatu yang menimpa. Berlindung juga dari atas. Wa a'udzu bi'adzamatika an uqtala min tahti. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari sesuatu yang datang dari arah bawahku. Jadi banyak-banyak berdoa dengan doa ini, zikir pagi dan petang, karena dia bisa menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit hati, tipu daya syaitan, dari syahwat dan syubhat, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Kita akan bahas satu syirik yang kata Ibnul Qayyim, syiriknya seperti lautan samudra yang tidak ada tepinya, dan kita tidak bisa menjamin kita selamat dari syirik itu. Apa itu? Syirkun niyah, syirik dalam masalah niat dan tujuan. Ini kata Ibnul Qayyim seperti lautan samudra yang tidak ada tepinya, sedikit sekali orang yang bisa selamat.